Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah 2 pekan banjir di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang surut, pemilik toko bisa berjualan kembali. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan peninjauan ke kolam retensi Terboyo Kota Semarang. Hujan deras bikin tanah bergerak di Kabupaten Wonosobo, 19 rumah rusak berat dan 89 lainnya terancam roboh. Kita ke informasi pertama. Setelah 2 pekan berlalu, banjir di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang surut. Pemilik toko akhirnya bisa berjualan kembali. Setelah 2 pekan berlalu, banjir di Jalan Kaligawe Raya Gayamsari, Kota Semarang berangsur surut. Jalan raya dari arah barat menuju timur mulai terlihat. Tinggal jalan dari arah sebaliknya masih tergenang 10 hingga 20 cm. Meski begitu, pemotor dan pemobil berani melintas. Pertokoan, bengkel, toko bangunan, dan makanan mulai kembali buka per Senin kemarin. Seperti rumah makan Padang yang akhirnya membuka lapak setelah 10 hari tutup. Ditanya soal jumlah kerugian dampak banjir, tentu tak sedikit. Ya, alhamdulillah Mas, dari kemarin pagi jam 8 sudah mulai surut. Bu, dampak banjir ini kan nggak jualan 10 harinya lebih ya Bu ya. Ini omset gimana Bu? Turun rugi berapa juta ini? Omset ya turun drastis Mas. Nggak tahu ya, mungkin kurang lebih 10 jutaan, kurang lebihnya gitu. Sama sana. Soalnya ada 2 cabang sini. 2 cabang. Oh iya. Kurang lebihnya segitu. Nggak tahu ya Bu. Kalau pada Senin hari ini ruko-ruko juga udah mulai pada buka ini ya Bu ya? Ada ya, bagian belum. Banjir kali ini lebih parah dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2024 banjir bisa surut dalam waktu 2 hingga 3 hari, tahun ini butuh waktu nyaris 2 pekan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Meskipun sudah surut, sekolah dasar di Tambakrejo, Kota Semarang masih libur. Sisa banjir menyisakan lumpur dan lumut di dalam serta luar kelas. Banjir memang sudah surut, tetapi kegiatan belajar mengajar belum bisa dimulai. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo 01 Gayamsari, Kota Semarang. Senin pagi, para guru sibuk membersihkan lumpur yang mengendap di dalam dan luar kelas. Lumpur kali ini cukup pekat, lantaran sekolah terendam banjir lebih dari sepekan. Bahkan halaman sekolah saja masih terendam banjir setinggi 10 cm. Jika sudah surut, pihak sekolah akan meminta pertolongan damkar untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Sejak banjir 2 pekan lalu, kegiatan belajar mengajar digelar secara daring. Untuk ruangan-ruangan ini sudah surut, sudah kering, tetapi halaman masih ada genangan air, dan juga genangan air ini juga berubah menjadi hijau dan juga berlumut. Jadi ini nanti mungkin kalau sudah surut kami akan panggil damkar untuk membersihkan sehingga lumpur-lumpur dan lumut-lumut bisa terkelupas bersama dengan air. Jadi bersih, anak-anak masuk nanti bisa pembelajaran seperti sedia kala. Untuk hari ini masih belajar daring dari rumah, untuk guru-guru memberikan pekerjaan di rumah untuk diselesaikan anak-anak. Dan juga kami beri dispensasi untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut apabila rumahnya terendam dan juga buku-buku dan juga yang lain, mereka bisa koordinasi atau belajar kelompok dengan temannya. Meski telah mengungsikan sejumlah dokumen penting ke lantai 2 sekolah, tidak sedikit pula barang inventaris yang rusak terendam banjir. Banjir merendam Kota Semarang sejak 22 Oktober dan mulai surut pada 2 November kemarin. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Tak mengandalkan bantuan, warga korban banjir di Kampung Gembong Sari, Tambakrejo, Kota Semarang mendirikan dapur umum sendiri. Pos kamling disulap jadi tempat memasak untuk suplai makanan. 12 hari lebih banjir di Kampung Gembong Sari, Tambakrejo, Kota Semarang belum juga surut. Dengan kondisi terbatas, warga diharuskan untuk bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan makan.
Sebuah pos kamling yang seharusnya menjadi benteng keamanan warga, kini disulap menjadi dapur umum dengan fungsi baru menyediakan suplai makanan bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Menunya sederhana, nasi, ikan asin, telur, dan sayur yang dimasak oleh ibu-ibu yang rumahnya juga kebanjiran. Usai matang, makanan lalu diantar ke rumah warga dari pintu ke pintu. Posko dapur umum ini dianggap sangat membantu karena rumah warga terendam banjir hingga sulit untuk memasak. Pembuatan dapur mandiri dilakukan karena terbatasnya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak banjir. Selama banjir berlangsung, warga RT 07 yang berjumlah lebih dari 250 orang hanya mendapatkan bantuan 3 kardus mie instan dan 1 karung beras. Sangat membantu ya Pak, soalnya kita kan untuk belanja ke pasar itu susah, untuk masak juga susah karena aksesnya ke jalan raya juga susah, masak di dalam rumah juga rumahnya penuh air. Jadi ini sangat membantu sekali dan terima kasih sekali Pak. Selama kita membuat dapur umum mandiri, warga tidak pernah saya pungut biaya, juga tidak saya ambil dari kas kampung, jadi saya pure dari pribadi. Jadi saya tetap total untuk warga saya. Di tengah bencana banjir, solidaritas menjadi kekuatan utama. Meski dapur dari pos kamling, tapi makanannya bisa sampai ke meja makan di rumah warga. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Antisipasi kasus kesetrum, PLN memantau kelistrikan sejumlah lokasi banjir di Kota Semarang. Selain itu, mereka juga membagikan 250 paket sembako. Beberapa rumah di Kaligawe, Gayam Sari, Kota Semarang masih terendam banjir. Meski tidak setinggi sebelumnya, warga belum bisa berbuat banyak. PLT Lurah Kaligawe menyebut banjir ini terjadi musiman setiap tahunnya. Saya di sini bertugas sudah 3 bulan. Ya, alhamdulillah ini di bulan keempat ini kita mendapatkan hadiah banjir ini. Dan ini sudah menjadi kegiatan tahunan kita karena penanganan banjir seperti ini. Mudah-mudahan warga kami tetap semangat, sabar untuk menghadapi bencana ini. Harapan kami banjir segera surut. Mengantisipasi dampak kelistrikan saat banjir, PLN menggelar patroli di kawasan permukiman. Hasilnya, PLN menilai belum perlu dilakukan pemadaman listrik untuk daerah terdampak banjir. Meski begitu, warga diminta hati-hati. Kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, kami mengimbau untuk selalu waspada terhadap bahaya listrik. Jaga jarak aman dari jaringan dan instalasi listrik minimal 3 meter. Bila ada pohon, bangunan, atau material yang berpotensi menyentuh jaringan, segera laporkan ke PLN untuk dapat ditangani oleh petugas yang kompeten. Apabila air mulai masuk ke rumah, matikan listrik dari MCB di kWh meter dan hindari menyentuh peralatan listrik yang terendam. Selain mengecek kondisi kelistrikan di wilayah banjir, adapun penyaluran bantuan 250 paket sembako untuk warga Kelurahan Kaligawe. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan ke kolam retensi Terboyo Kota Semarang. Kolam retensi ini merupakan langkah Pemprov Jawa Tengah dalam penanganan banjir yang melanda kawasan Semarang dan Demak. Kolam retensi Terboyo yang digadang-gadang menjadi solusi penanganan banjir di Semarang dan Demak yang masih dalam pengerjaan ini ditinjau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luas lahan kolam retensi Terboyo mencapai 189 hektar dengan tersedia 6 unit pompa yang berkapasitas 5 meter kubik per detik. Saat ini juga sedang dibangun temporary channel Terboyo berkapasitas 34.000 liter per detik dengan rencana penambahan 2 unit mobile pump berkapasitas 1.000 liter per detik.